Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Aprilianti dengan NIM C1C024109. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi PPNBM masukan, PPNBM keluaran, dan pengkreditan PPNBM. Dengan mata kuliah Perpajakan 2, dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI, CEK NR, dan Ibu Restuhanin Anissa SE MAK. Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Nah, poin yang akan dibahas secara garis besar adalah yang pertama PNBM masukan, yang kedua PPNBM keluaran, dan yang terakhir pengkreditan PPNBM. Langsung saja masuk ke materi pertama adalah PPNBM masukan. Nah, PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah ialah pajak yang dibebankan kepada produsen barang mewah atas kegiatan produksi atau impor barang tersebut. PPNBM biasanya dimasukkan ke dalam harga jual produk dan dibayarkan oleh konsumen atas transaksi pembelian produk. Dapat dikatakan bahwa PPNBM adalah pungutan wajib yang diserahkan kepada pemerintah atas transaksi pertama barang mewah. Artinya, penjualan barang bekas produk mewah tidak mengharuskan maksud saya, tidak mengharuskan pihak terkait melakukan pembayaran PPNBM. PPNBM yang dibayarkan oleh PKP saat membeli barang mewah tersebut menjadi pajak masukan bagi pembeli. Sebelum mengetahui cara menghitung PPNBM, dasar pengenaan PPNBM yang meliputi yang pertama, harga jual produk, termasuk biaya tambahan yang dikenakan oleh penjual. Yang kedua, nilai impor, misalnya cukai impor, uang dari biaya masuk serta pungutan lainnya. Yang ketiga, nilai ekspor, termasuk semua biaya yang dibebankan oleh eksportir. Yang keempat, biaya penggantian. Nah, termasuk biaya penyerahan dan ekspor jasa kena pajak dan barang kena pajak. Tarif PPNBM masukan. Yang pertama, tarif PPNBM masukan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Pengenaan tarif PPNBM paling rendah adalah 10% dan maksimum 20%. Yang kedua, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 rentang tarif PPNBM adalah 10% hingga 75%. Yang ketiga, Pasal Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tarif PPNBM paling tinggi adalah mencapai 200%. Dan terakhir, untuk kegiatan konsumsi barang mewah di luar daerah pabean dikenai tarif 0%. Materi yang kedua adalah PPNBM keluaran. Pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan atau ekspor jasa kena pajak. Penjual yang boleh memungut PPN adalah pengusaha kena pajak, dan yang boleh dipungut adalah barang kena pajak maupun jasa kena pajak. Sebagai alat untuk pemungut pajak, maka PKP menggunakan faktur pajak. Faktur pajak hanya boleh digunakan oleh pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP, bukti pungut dalam bentuk faktur pajak. Inilah yang dinamakan faktur pajak keluaran. Disebut sebagai pajak keluaran karena dihasilkan atas pemungutan pajak atas barang atau jasa yang dikeluarkan sebagai seorang pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak dari wajib pajak yang telah dikukuhkan menjadi PKP, maka akan dipungut PPN. Yang boleh memungut PPN dari perolehan barang yang dilakukan oleh pembeli adalah PKP. Dan bukti pungutannya adalah faktur pajak, karena faktur pajak diperoleh dari memperoleh barang atau jasa. Maka disebut dengan faktur pajak masukan. Materi yang terakhir adalah pengkreditan PPNBM. PPNBM memiliki 4 karakteristik antara lain. Yang pertama merupakan pungutan tambahan. PPNBM merupakan pungutan tambahan yang dikenakan pada barang mewah di samping PPN. Hal ini dimaksudkan agar konsumen yang membeli barang mewah yang notabene merupakan konsumen dengan daya beli tinggi memikul beban tambahan lebih tinggi dibanding konsumen berdaya lebih rendah. Sebab, jika tidak dibebankan pungutan tambahan, maka tidak ada asas keadilan. Karena konsumen yang daya belinya tinggi membayar persentase pajak yang sama dengan konsumen dengan daya beli rendah. Yang kedua, hanya dikenakan satu kali.
PPNBM hanya dikenakan satu kali, yaitu pada saat impor atau penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan pabrikan yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah. Yang ketiga, tidak dapat dikreditkan. Karena sasaran PPNBM adalah konsumen, maka tujuan memberi beban pajak tambahan tidak akan tercapai apabila PPNBM dapat dikreditkan karena PPNBM yang dibayar akan masuk kembali ke kas perusahaan pedagang besar. Yang keempat, jika diekspor, PPNBM yang dibayar pada saat perolehan dapat diminta kembali. Meski PPNBM tidak dapat dikreditkan, tetapi apabila BKP yang tergolong mewah diekspor, maka PPNBM yang dibayar berkaitan dengan perolehan BKP yang tergolong mewah yang berhubungan langsung dengan BKP. Dapat diajukan permintaan restitusi. Nah, perbedaan PPNBM dan PPN Perbedaan PPN dan PPNBM. Berdasarkan masing-masing karakteristiknya, secara garis besar terdapat 3 poin perbedaan PPN dan PPNBM, yakni perbedaan yang pertama adalah jenis pungutan. Pada PPN, jenis pungutan yang dibebankan adalah pungutan atas nilai tambah barang. Sementara PPNBM merupakan pungutan tambahan yang dikenakan selain PPN kepada barang yang sifatnya merah. Maksud saya, barang yang sifatnya mewah. Nah, perbedaan yang kedua adalah pengenaan pajak. PPN dikenakan di setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi, mulai dari tingkat pabrikan, tingkat pedagang besar hingga tingkat pedagang pengecer. Sementara PPNBM hanya dikenakan satu kali, yakni saat impor atau saat penyerahan BKP di dalam negeri oleh pabrikan yang menghasilkannya. Perbedaan yang ketiga terdapat pada pengkreditannya. PPN dapat dikreditkan melalui mekanisme pajak masukan dan pajak keluaran. Sementara PPNBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN atau PPNBM lainnya. Kesimpulan. Nah, berdasarkan materi yang saya jelaskan tadi, kesimpulan dari materi tersebut adalah pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang beban pajaknya dapat dipindahkan atau dialihkan kepada pihak lain. Adapun yang termasuk dalam pajak langsung adalah pajak penghasilan atau PPh, sedangkan pajak pertambah nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM termasuk dalam pajak tidak langsung. Beragam upaya dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan oleh negara melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan suatu kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan dilakukan untuk kesejahteraan rakyat. Untuk melakukan semuanya ini, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Nah, dana pembangunan tersebut salah satunya terbesar adalah penerimaan dari sektor pajak. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.